Mungkin selamat ini sudah untuk Mbak Dea sendiri observasi ketika akhirnya harus bisa memegang senjata itu sendiri seperti apa gitu. Untuk dari Mbak Dian dulu deh. Lumayan kita harus berlatih untuk bisa merakit senjata apinya. Jadi buat aku ini pertama kali pengalaman aku untuk bisa megang senjata api kayak gini. Aku baru sekali sih. Jadi harus inget-inget bagiannya yang mana. Ada sempat kejepit juga kalau nggak hati-hati gitu. Terus ya pokoknya harus latihan agak banyak gitu. Berapa lama? Sekitar sebulan setengah kita ada workshop. Berapa kayaknya? Sebulan setengah? Hah? Leo Kairos ya. Leo Kairos. Mbak Dian, gimana cara bekerja di luar comfort zone? Tadi kan dibilang keluar dari comfort zone. Apa aja sih penyesuaian selain kerja malam ya? Berarti apa? Penyesuaiannya emang apa ya? Tapi untung banget aku bisa ceritanya gini sih, walaupun keluar dari comfort zone, teman-temannya anak-anak banget. Jadi baik-baik banget, kita semua tanggung renteng kayak bareng-bareng ya nih. Jadi semangat kalau udah mulai saling jajanin es teh. Iya. Jadi kalau udah ngantuk keluarlah ide-ide jajan. Terus bangun lagi, melek lagi gitu. Yang dilakukan untuk mendalami karakternya apa sih? Yang dilakukan salah satunya berlatih fisik sama berlatih pegang senjata api, sama ada latihan koreografi actionnya. Kalau dari emosionalnya sendiri, Lasha itu sosok yang benar-benar banyak sekali traumanya yang belum pernah di-resolve sebelumnya. Jadi bahkan di status quo pun dia orang yang nggak terlalu dekat sama bapaknya. Dan baru mulai rekonsiliasi, baru mau mulai membangun hubungan yang lebih baik sama orang tuanya. Tapi itu justru malah jadinya. Sempet kesulitan nggak main pistol nih, pegang pistol? Kenapa? Senjata. Ada kesulitan nggak? Ya itu tadi sempat kejepit. Kepentok. Kejepit gitu. Kalau salah-salah bisa pegang api kulitnya. Sakit gitu. Darah. Tapi sama prosesnya ada cedera-cedera gitu nggak sih? Atau ada, tapi untungnya cedera-cederanya tuh ya paling benjol-benjol dikit gitu, nggak yang serius. Iya, kalau action nggak benjol itu nggak afdol namanya. Jadi harus ada sedikit memar-memar. Lo yang aku nggak mau nanya. Final Fight tuh ada nggak? Ada bang. Atau jadi biru? Final Fight lumayan. Udah ngantuk jadi keterusan ya. Dipukul sama Hana ya, sengaja kayaknya. Iya, Andri juga sengaja mukul itu nggak Aku dibicara. tuh lihat soal proses mereka keren banget udah jam 3 pagi masih kayak Mbak Dian sendiri ketika menjadi seorang bisa dibilang detektif ya, bisa kayak intelan seperti itu gitu. Bisa dengan karakternya dalam karakter itu sendiri seperti apa gitu? Ya, sebenarnya bukan intel sih. Di sini dia kan berperan sebagai salah satu anak dari 9 naga yang tidak dianggap. Lalu kita bikin kelompok sendiri untuk agenda tertentu. Pastinya ya lebih banyak ke diskusi mengenai karakter dan ceritanya dengan director, terus diskusi juga dengan beberapa pemain. Lalu kita create seperti apa karakternya. Jadi lebih seperti itu sih. Jadi memang di-create karakternya gitu. Mbak Tapi Dian, aku boleh cerita nggak? Aku tuh di sini dengan rekan-rekan pemain ini ketemu kesempatan untuk satu frame, jadi satu shot, satu adegan. Dimana aku actingnya intens banget sama Nino, kita intens banget ya. Jadi suami istri itu tapi pas lagi sedih banget gitu. Pokoknya bener-bener asik banget gitu kerjasamanya sama Hana. Kita kayak ada satu momen, ya ini seru banget. Jadi acting salah satu yang mungkin metode yang kita lakukan itu kayak kita waktu itu pernah ada satu scene yang cukup berat banget. Itu salah satu scene yang berkesan banget juga aku dengan Hadian sebenarnya. Jadi kita kayak sebenarnya supaya untuk apa ya menyamakan energi kali ya, supaya bersinergi kita kayak pegangan tangan terus kayak nyamain nafas. kita kayak nyamain nafas supaya nanti ada ritmenya sama kan? ritmenya sama. Jadi ketika ada improvisasi apapun kita nggak sama-sama kaget dan bisa merespon itu dengan baik. Itu salah satu dari Yang lucu adalah metode aku sama Hana agak mirip karena satu guru. kita satu guru acting gitu ya. Kalau sama Andri, gue Menarik. benar-benar diuji Kesabaran. kesabarannya. Jadi ada satu scene nanti di dalam series Ratu Adil ini, di mana nanti ada intinya di sini tuh tokohnya dia Lasha tuh nelpon tokoh gue. Tapi kalau di hari syuting ya, gue lagi nggak syuting. Gue lagi tidur di rumah. Terus Astrada bilang, Andri lagi sibuk nggak? Nggak, kenapa? Kancing dong gitu, kancing adegan. Oke, mau di voice shot? Enggak, real. Iya, pas lagi take nanti kita kabarin. Oke, standby. Tiba-tiba udah kayak gitu kan. Terus scene yang mana yang ini gitu. Oke, terus segala lama tiba-tiba Dri, call-nya masuk ya gitu. Terus tiba-tiba dia yang nelfon. Iya, gue lagi tidur di rumah. Terus kita main di situ. Tapi kalau bukan dia yang ngebales, gue nggak dapet itu acting kayak gitu. Terus kayak
pas di telepon juga udah kerasa banget sih getaran suara lo. Iya Dan banget. itu kalau misalnya teman-teman mau lihat itu ada bagian dari trailer yang jangan lo pikir nggak Iya. tapi nyari lo itu nelfon dia beneran. Iya. Bayang dia di rumah lagi pakai Sambil cadar. sambil tiduran. Iya. Karakter. Iya tapi in karakter. Tapi menyenangkan. Itu seru Pengalaman baru. Kira-kira ini nggak kapok nggak atau main action kan kalian terutama Dian ya jadi action gitu loh kan ini katanya sih Aku bukan takutnya sih, karena benjol itu udah pasti ya. Cuma lebih gini loh, kadang-kadang kalau genre crime ini ada banyak banget emosi amarah gitu, emosi-emosi yang negatif, yang keras. Jadi tuh kayaknya buat di pendalaman actingnya juga kita tuh harus lebih tega gitu loh sama diri kita sendiri, lebih capek juga. Jadi kayak apa yang nahan, yang apa gemeteran gitu, itu tuh ya agak beda aja sih sama ritmenya drama. Tapi kalau secara fisik ya emang udah pasti benjol-benjol gitu sih udah pasti terjadi sih. Nah kalian makan ini gimana nih? Kayak misterinya sebagai suami istri nih. Aduh, baru dia dipikirin. Iya. Kemudian enak. Jadi pertama kali syuting ya kita jadi suami istri. Tapi dinamikanya pertama kali kita main ya. Karena gue telepon teman gue kayak sebenarnya kayak bener kan gue bilang. Dari situ mulai berbulan-bulan kita syuting, makin lama makin dapat, makin asik. Kecuali kalau gue lagi sakit ya. Ini Kalau lagi kasihan sakit banget. kayak kenapa lo nih nggak bisa ngomong gitu kan dia kalau udah kena penyakit ya udah deh kayak nggak. Tapi enaknya kalau sama Nino tuh punya level imajinasi yang lumayan khusyuk gitu ya. Jadi kalau udah mulai action stop dia langsung masuk ke dalam ruang imajinasi itu. Jadi aku tinggal nyamain terus kita jadi kayak lupa bahwa kita tuh Dian atau Nino gitu. Di situ tiba-tiba langsung ya jadi Lasha sama Oka gitu. Di situ gue rasa sih Itu asik banget sih. Okanya di situ. Gue setuju banget yang dia bilang. Jadi realita jadi blur. Tiba-tiba kita masuk dalam karakter dan Sampai cut tiba-tiba oh iya bener. tadi oke gak gitu ya? Asik gitu. Nah, tapi ketika akhirnya pertama kali ditawarin series ini tuh apa sih pemikiran apalagi pertama kali Belum tawarin aja udah mau. Sampai ditawarin, ya nggak apa-apa gue masih ada. apa sih membuat kalian mau berperan ini kan ini kan cerita Indonesia banget ada gitu Sembilan Naga tuh ada gitu ya ketika akhirnya kalian ditawarkan dengan video series Ratu Adil ini apa sih membuat kalian tuh terpacu dan mau ketika akhirnya ditawarkan skenario ini Kalau aku sih pertama karena ceritanya menarik dan kayaknya belum ada crime drama yang seperti ini di Indonesia. Terus ketemu jajaran direkturnya pertama menarik, produsernya juga aku kenal. Terus kemudian ditunjukin jajaran cast-nya, rencana cast-nya kan waktu itu kayak oh ada Dian, ada Marah, ada Malasa, Nino. Oh my god, kayak seru banget nih kayaknya gitu dan bener kan gitu pas kita syuting masih seru sampai sekarang. Dian, kalau Mbak Dian sendiri gimana? Aku juga banyak setuju banget sama Andri. Ini kayak sebuah kesempatan yang kayaknya sayang banget kalau dilewatin karena dari produsernya, sutradaranya, ceritanya sendiri materinya juga bagus banget. Pemain-pemainnya juga semuanya keren banget. It's such an honor sih bisa diajakin untuk ikut menjadi bagian dari project ini. Menurut aku sih gitu sih. Soalnya dari ceritanya aja udah keren banget. Tambahan sebenarnya kurang lebih semuanya sama udah disampaikan, cuman kalau dari aku pribadi mungkin karakter Elvara ini juga salah satu karakter yang aku sebagai aktor pasti akan terus mencari challenge dalam dalam memerankan suatu peran gitu. Dan Elvara ini salah satu yang memang belum pernah aku sentuh areanya dan jauh sekali dari karakter aku sendiri. Jadi kayaknya sebenarnya Benerannya Hello Kitty. iya gitu tuh. Jadi kayaknya seru nih untuk explore di area-area ini dan ya udah pastinya jajaran pemain, director dan produser yang ceritanya dari awal premisnya dikasih pun kayak ini sangat menarik dan unik gitu dan kayaknya belum ada di Indonesia. Nino? Kalau buat gue sendiri, yang pertama adalah Tommy Dewo sebagai sutradara karena dari dulu pengen banget kerja sama dia. Dan tentunya tadi udah benar Andri, Dian dan juga Hana bilang cast-nya di sini luar biasa, lokasinya luar biasa, produsernya, penulisan skenario-nya, penulisnya itu hanya menjadi pemanis saja. Dimana udah ini sedang deal and I have to be part. Tanggapan satu lagi dong, tadi kan Terakhir ya. Timo kan bilang bahwa ingin memajukan series. Udah gitu saya juga keinget Dian kan berturut-turut nih main series. Apa sih pendapat kalian tentang maksudnya bermain di film series tuh apa yang menarik gitu dan apa sih yang membedakan dengan bermain dengan film gitu? Kalau dari aku simpel sih lebih lama aja syutingnya. Sepakat. Jadi perlu stamina yang lebih panjang. Iya, tapi sebenarnya gini kayak justru film dan series menurutku series tuh jauh-jauh lebih susah dibanding Lebih kompleks ya. lebih kompleks karena jangka waktu yang harus dijaga, aktor ini emosi
dan Di semuanya syuting tuh lebih panjang. lompat-lompat juga, ya. Lompat-lompat. Jadi untuk menjaga continuity emosi dari episode ke episode itu sebenarnya juga sangat challenging buat gue. Jadi ini juga menjadi ya tantangan lah yang menarik buat Gue tambahin aja ya, series ini ibarat kata kita syuting 4 film dalam jangka waktu berbulan-bulan, seperti itu sih. Berapa lama kalau boleh tahu syutingnya tadi? 4 bulan. 4 bulan. Iya. Kalau buat saya, pokoknya ini lebih lama daripada serial saya sebelumnya. Bener. Siap nggak sih dibenci setelah penonton nonton karakter lo di series ini? berhasil berarti. Kalau ngomongin dibenci atau enggak kayaknya itu resiko deh. Tapi saya percaya penonton video sekarang udah pada pintar-pintar semua. Ajar nggak sih? Udah ya. Udah. Makasih. Oh, foto. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.